Bab 1370. Serahkan tempat dudukmu. Tak lama kemudian, seluruh kota Kaisar Ye dikerahkan. Dan semua Master Alam Dewa Puncak tiba di Istana Kaisar Ye. Di Istana Kaisar Ye, Lin Dan Ye sedang duduk di atas tahta. Tatapan dinginnya menyapu seluruh ruangan dan dia berkata, "Dalam 3 jam, Jerry yang akan memimpin 2 Master Alam Transenden datang ke kota Kaisar Ye." Begitu kata-kata ini terucap, ekspresi puluhan Master Alam Dewa Puncak yang hadir di ruangan tersebut tiba-tiba berubah drastis. 7 hari yang lalu, keluarga Kekaisaran Ye mengadakan pesta ulang tahun Lin Dan Ye di kota Yan. Hampir semua orang yang hadir di sana pergi ke kota Yan. Dan mereka telah menyaksikan sendiri seberapa kuat Jerry Yang. Bahkan ketika Lin Dan Ye dan Tono Liu bekerja sama, mereka tetap gagal membunuh Jerry Yang. Malah harus melarikan diri. Sekarang, Lin Dan Ye berkata bahwa Jerry Yang akan tiba dalam waktu 3 jam. Bisa dibayangkan betapa takutnya master-master yang hadir ketika mengetahui berita kedatangan Jerry Yang. "Kaisar, apakah Anda mengumpulkan kami di sini untuk menghadapi Jerry Yang?" Pada saat itu, seorang master setengah langkah ke alam transenden tiba-tiba bertanya. Lin Dan Ye tidak menyembunyikan niatnya. Mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalian semua pasti tahu seberapa kuat Jerry Yang. Mengandalkan kekuatanku seorang untuk membunuhnya mungkin akan sangat sulit. Jadi aku memerlukan bantuan semua orang yang hadir di sini untuk bersama-sama membunuh Jerry Yang di kota Kaisar Ye. Kaisar, tidak ada satupun dari kami yang mencapai tingkat alam transenden. Bahkan jika kami ingin membantu Anda, kami mungkin tidak bisa melakukannya." Benar, di bawah tingkat transenden, kami semua bukanlah apa-apa. Kami mungkin akan terbunuh oleh Jerry yang sebelum sempat menyerangnya. Bukan, Kaisar. Mungkin Anda bisa mencoba menghubungi Tono Liu dari kota Miao dan meminta bantuannya. Mungkin dengan bantuan Tono Liu, kita dapat membunuh Jerry yang di kota Kaisar Ye. Untuk sesaat, semua orang mulai membuka suara. Mereka tidak bodoh. Lin Dan Ye meminta bantuan mereka. Mungkin hanya untuk menjadikan mereka sebagai umpan. Bahkan ketika Lin Dan Ye dan Tono Liu bekerja sama, keduanya tidak mampu mengalahkan Jerry Yang. Lalu bagaimana mungkin mereka, semut-semut yang belum mencapai alam transenden, bisa membantu Lin Dan Ye? Wajah Lin Dan Ye berangsur-angsur menjadi gelap. Dan ketika semua orang akhirnya tenang, dia berkata dengan suara dingin, "Jadi, kalian tidak mau bekerja sama denganku?" "Kaisar, bukannya kami tidak ingin bekerja sama. Tetapi kekuatan kami terlalu lemah." Seorang Master Alam Dewa Puncak berdiri dan angkat bicara. Tetapi sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun lagi. Terlihat ada pena yang menusuk dari tengah alisnya. Dan hanya menyisakan setengahnya di luar. Untuk sesaat, kesunyian memenuhi seluruh ruangan. Master Alam Dewa Puncak dan setengah langkah ke alam transenden yang baru saja mengutarakan pendapat berbeda kini tutup mulut. Dan tidak ada yang berani bicara. Sekarang, apakah masih ada yang memiliki pendapat berbeda? Tatapan Lin Dan Ye menyapu seluruh ruangan dan bertanya dengan suara dingin. Dia telah membunuh orang yang mengutarakan pendapat berbeda. Siapa lagi yang berani mengatakan tidak? Untuk sesaat, tidak ada yang berani berdiri. Dan mereka semua terdiam. Lin Dan Ye berkata, "Karena tidak ada pendapat berbeda, maka semua orang akan diam dan mendengarkan rencanaku. Aku tahu Jerry yang sangat kuat. Dan kalian belum mencapai alam transenden. Kalian bahkan mungkin tidak dapat menahan satupun serangan Jerry Yang. Tapi itu tidak masalah. Aku tidak memerlukan bantuan kalian untuk menghadapi Jerry Yang. Aku hanya ingin kalian bekerja sama untuk menghalangi Song Bersaudara selama 10 menit. Selama kalian bisa menghalangi Song Bersaudara selama 10 menit, aku berjanji akan membunuh Jerry Yang dan kemudian membantu kalian." Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Dan Ye, semua master kota Kaisar Ye saling memandang.
Dan salah seorang master setengah langkah ke alam transenden mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Kaisar, Song bersaudara juga merupakan master alam transenden. Meski kami bekerja sama, namun menghalangi keduanya selama 10 menit mungkin akan sangat sulit. Lin Dan Ye berkata, tenang saja, aku tidak akan membiarkan kalian mati. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah buku lusuh dan berkata, aku memiliki sebuah buku tentang teknik serangan gabungan. Sesuai dengan namanya, ini adalah buku rahasia yang berisi tentang bagaimana cara menyatukan banyak master untuk mengerahkan kekuatan yang dahsyat. Buku ini sangat sederhana, dan dapat dikuasai hanya dalam waktu setengah jam. Jadi mari kita tidak buang waktu lagi dan mulai berlatih. Upayakan untuk dapat menguasai teknik serangan gabungan dalam waktu 20 menit. Sisa waktu akan kita gunakan untuk berlatih kerjasama. Sehingga kalian dapat menerapkan teknik serangan gabungan ini dengan baik sebelum Jerry yang tiba. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah semua orang tampak berseri-seri. Mereka awalnya mengira Lin Dan Ye meminta mereka untuk mengorbankan diri. Tapi ternyata dia memiliki persiapan. Di ruangan tersebut terdapat 18 master alam dewa puncak dan setengah langkah ke alam transenden. Di bawah bimbingan Lin Dan Ye, 18 master tersebut dengan cepat mengikuti pelatihan teknik serangan gabungan. Teknik serangan gabungan mengharuskan setiap master yang terlibat dalam teknik serangan gabungan untuk mempertahankan kekuatan yang hampir seimbang. Agar kekuatan 18 master dapat disatukan dan melepaskan serangan terkuatnya. Di antara kalian ada 15 master alam dewa puncak. Dan 3 master setengah langkah ke alam transenden. Saat menggunakan teknik serangan gabungan, semua master alam dewa puncak harus melepaskan kekuatan maksimal mereka. Sedangkan 3 master setengah langkah ke alam transenden hanya perlu menekan kekuatan mereka di tingkat alam dewa puncak. Baiklah, semuanya, lanjutkan latihan kalian. Lin Dan Ye memberikan panduan langsung kepada para master tersebut. Melihat Jerry yang hendak datang ke kota Kaisar Ye, hatinya tidak tenang. Meski kota Kaisar Ye memiliki seorang pelindung, namun dia tetap diliputi rasa khawatir. Karena bagaimanapun, kali ini Jerry yang didampingi oleh 2 master alam transenden. Meski Lin Dan Ye sudah berhasil menembus alam transenden tingkat 6. Namun kekuatan terkuat yang dikeluarkan Jerry yang 7 hari lalu juga sebanding dengan master alam transenden tingkat 6. Dia bisa menghadapi Jerry yang... Tapi untuk Song bersaudara, dia hanya bisa membiarkan 18 master alam dewa puncak dan setengah langkah ke alam transenden ini menghadapi keduanya. Waktu terus berlalu, dan 18 master tersebut terus berlatih teknik serangan gabungan berulang kali. Awalnya, Lin Dan Ye berharap mereka akan berhasil dalam waktu 20 menit. Namun 1 jam telah berlalu tanpa ada yang berhasil satu kali pun. Hal ini membuat Lin Dan Ye kehilangan kesabaran dan berkata dengan marah. Tidak berguna. Sekumpulan orang tidak berguna. Aku hanya meminta kalian untuk menyeimbangkan kekuatan kalian. Mengapa kalian tidak bisa melakukan hal sesederhana itu? Master alam dewa puncak dan setengah langkah ke alam transenden tidak berani memancing amarah Lin Dan Ye dan hanya bisa menahan semuanya dalam diam. Berhasil. Akhirnya, dalam waktu 1 jam 20 menit, teknik serangan gabungan pertama berhasil dilakukan. Dan Lin Dan Ye langsung merasa sangat gembira. Menurut apa yang Lin Dan Ye rasakan, serangan gabungan 18 master mampu mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan alam transenden tingkat 5. Kekuatan semacam ini sepenuhnya di luar imajinasi Lin Dan Ye. Semula dia mengira gabungan kekuatan 18 master dalam teknik serangan gabungan bisa mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan alam transenden tingkat 3 saja sudah sangat bagus. Dia tidak pernah menyangka 18 master ini bisa melepaskan kekuatan yang setara dengan alam transenden tingkat 5. Bagus sekali. Lanjutkan. Lin Dan Ye berkata dengan gembira. Tepat ketika Lin Dan Ye secara pribadi melatih 18 master dalam teknik serangan gabungan. Pesawat yang ditumpangi Jerry yang telah lepas landas.
Dan jaraknya sudah tidak jauh dari kota Kaisar Ye. Jerry yang duduk dengan tenang di kursinya, mencoba untuk istirahat dengan menutup mata. Hei! Tepat ketika dia sedang beristirahat dengan mata terpejam, seseorang tiba-tiba menepuk bahunya dan berkata dengan dingin, "Nak, pindahlah ke kursi belakang." Jerry yang terganggu dari istirahatnya dan mengerutkan kening. Dia hanya melirik sekilas orang itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, lalu kembali menutup mata dan lanjut beristirahat. Brengsek! Beraninya kamu mengabaikanku. Mencari kematian. Anak muda yang diabaikan oleh Jerry yang itu langsung menjadi marah. Dia mengangkat tinjunya dan memukul kepala Jerry yang bersambung. Bab 1371. Orang seperti apa? Hati-hati. Seorang wanita muda di sebelah Jerry yang tiba-tiba berseru, seketika menarik perhatian banyak orang. Plak! Saat tinju pemuda itu akan mendarat di wajah Jerry yang tiba-tiba mengulurkan lengan, meraih pergelangan tangan orang itu. Bocah! Lepaskan! Pemuda itu seketika menjerit kesakitan. Ekspresinya marah. Jerry yang berkata dingin, "Minta maaf." Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Setelah naik pesawat, dia terus memejamkan mata bermeditasi. Istirahatnya tiba-tiba diganggu orang. Dia sangat tidak senang, jika bukan karena ada di tempat umum. Dengan tindakan orang tersebut saja cukup untuk menjadi alasan bagi Jerry yang menghabisinya. Pemuda yang hendak menyerang Jerry yang terlihat marah. "Minta maaf. Namaku Trevor Ye. Setelah turun dari pesawat, aku akan pergi ke kediaman keluarga Kekaisaran Ye. Apa kamu yakin menyuruhku meminta maaf? Jika kamu sekarang melepaskanku, lalu bertukar tempat duduk denganku, aku bisa menganggap tidak terjadi apapun. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya." Jerry yang mengangkat alis saat menatap pemuda itu. Tatapannya penuh rasa dingin. "Kalau begitu, kamu adalah orang keluarga Kekaisaran Ye." Ekspresi Trevor Ye arogan. "Sekarang tahu kehebatanku. Karena sudah tahu, cepat lepaskan tanganku lalu pergi. Kalau begitu aku peringatkan padamu sekali lagi. Segera minta maaf padaku, lalu pergi. Aku bisa membiarkanmu hidup lebih lama," kata Jerry yang aura membunuh bertambah dalam suaranya. Jika orang ini tidak menyebutkan identitasnya, Jerry yang mungkin tidak akan perhitungan dengannya. Bagaimanapun ini adalah tempat umum. Tapi yang tidak disangka adalah, orang tersebut ternyata orang keluarga Kekaisaran Ye. Sedangkan kali ini, dia akan pergi ke kediaman keluarga Kekaisaran Ye. Tak disangka belum turun dari pesawat, sudah bertemu dengan orang keluarga Kekaisaran Ye. Left Song dan Right Song yang duduk di kursi depan awalnya ingin bergerak, namun dihentikan oleh tatapan Jerry yang, "Bocah, apa kamu bilang?" Trevor Ye jelas mengira dia salah dengar. Dia melotot dan bertanya pada Jerry yang, "Trevor Ye, jangan keterlaluan." Di saat ini, wanita muda yang duduk di sebelah Jerry yang tiba-tiba berkata sambil menatap Trevor Ye dengan tatapan marah. Kali ini Jerry yang baru menyadari wanita yang duduk di sebelahnya ternyata seorang wanita cantik. Kelihatannya kenal dengan Trevor Ye. Jerry yang tiba-tiba mengerti kenapa Trevor Ye tiba-tiba ingin bertukar tempat duduk dengannya. Kelihatannya demi wanita ini. "Tori Tang, aku keterlaluan bagaimana? Apa kamu tidak melihat bocah ini yang mencengkram pergelangan tanganku dan tidak melepaskannya? Masih menyuruhku meminta maaf." Trevor Ye menatap Tori Tang, berkata dengan ekspresi tidak senang. "Jangan lupa, kamu adalah tunanganku. Aku ingin duduk bersamamu. Apa itu salah?" Tori Tang menggigit bibir merahnya kencang-kencang. Di dalam tatapannya masih ada rasa marah. Namun Jerry yang dapat melihat, dia hanya berani marah namun tidak berani berkata apa-apa. Jelas, posisi keluarga Kekaisaran Ye di kota Kaisar Ye sangat tinggi. Sedangkan karena Tori Tang adalah tunangan Trevor Ye, walaupun enggan,
Sepertinya keluarganya juga bersikeras agar dia menikah dengan Trevor Ye. Ini adalah kabin kelas 1. Juga penerbangan ke kota Kaisar Ye. Orang-orang yang ada di dalam kabin adalah tokoh besar. Beberapa orang yang awalnya marah karena masalah antara Trevor Ye dan Jerry Yang seketika menutup mulut dan berpura-pura tidak melihat apapun setelah mengetahui identitas Trevor Ye. Tuan ini, apa Anda dapat melepaskannya? Tori Tang tiba-tiba menatap Jerry Yang. Tatapannya sedikit memohon. Jerry yang melirik Tori Tang. Selanjutnya menggelengkan kepalanya. Tidak menghiraukannya. Melainkan menatap Trevor Ye dengan dingin. Berkata sekali lagi. Aku berikan satu kesempatan terakhir padamu. Minta maaf. Brengsek. Kamu cari mati. Trevor Ye benar-benar marah. Satu tangan lainnya tiba-tiba mengepal. Langsung mengayun ke kepala Jerry Yang. Hati-hati, seru Tori Tang. Kerak. Sebuah suara tulang yang patah tiba-tiba terdengar keras. Ah, tanganku, tanganku, ah. Selanjutnya, sebuah ratapan yang menyayat terdengar bergema di seluruh kabin. Lengan Trevor Ye yang sebelumnya dicengkram Jerry yang sudah menekuk 90 derajat. Karena kesakitan, Trevor Ye dipenuhi keringat dingin. Saat menatap ke arah Jerry Yang, tatapannya penuh rasa sengit. Sangat ingin membunuh Jerry Yang. Suara ratapannya menarik perhatian semua orang. Tori Tang juga terlihat terkejut. Mulutnya terbuka sedikit. Ekspresinya penuh rasa tidak percaya. Beberapa lama kemudian, Tori Tang baru berseru terkejut. Apa kamu gila? Dia adalah keturunan langsung keluarga Kekaisaran Ye. Cucu kandung Kaisar Ye. Kamu mematahkan lengannya. Tiba di kota Kaisar Ye nanti. Dia tidak akan mengampunimu. Namun Jerry yang bahkan tidak melihat Tori Tang sedikitpun. Seakan hal yang terjadi barusan tidak ada hubungannya dengannya. Dia melanjutkan memejamkan mata dan beristirahat. Tori Tang semakin terkejut. Di wajahnya masih ada sedikit kemarahan. Sebenarnya kamu mendengar ucapanku tidak? Penerbangan ini menuju kota Kaisar Ye. Trevor Ye adalah orang keluarga Kekaisaran Ye. Sebenarnya kamu tahu tidak apa artinya ini? Kamu begitu perhatian padaku. Apa menyukaiku? Jerry yang awalnya memejamkan mata tiba-tiba membuka matanya. Menatap Tori Tang dengan ekspresi tertarik lalu bertanya. Wajah Tori Tang dengan cepat menjadi merah padam. Tertegun beberapa saat. Dia baru berkata dengan marah. Kamu sedang bicara sembarangan apa? Aku baru pertama kalinya bertemu denganmu. Bagaimana mungkin menyukaimu? Kalau tidak, kenapa begitu mengkhawatirkanku? Apakah terkesan dengan tindakan heroikku barusan? Jerry yang berkata sambil tersenyum. Terlihat seperti seorang berandalan. Bahkan left song dan right song yang duduk di depannya tampak tercengang. Seakan tidak menyangka Jerry yang ternyata memiliki sisi ini. Brengsek. Aku tidak akan mempedulikanmu lagi. Tori Tang sangat marah. Setelah berkata marah, dia menoleh. Tidak menghiraukan Jerry Yang. Kali ini Jerry yang baru merasa tenang. Melanjutkan memejamkan mata beristirahat. Barusan dia sengaja melakukannya. Karena dia dapat melihat Tori Tang adalah gadis yang ramah. Bila barusan dia tidak berbuat seperti itu, wanita ini pasti akan terus mengoceh. Jadi langsung menggunakan cara ekstrim ini untuk menghentikan Tori Tang terus bicara di telinga Jerry Yang. Orang-orang lain di kabin kelas 1 memandang Jerry yang seperti melihat hantu. Siapapun juga tidak menyangka meskipun Trevor Ye sudah mengungkapkan identitasnya. Jerry yang masih berani main tangan. Apakah dia benar-benar seorang bodoh yang tidak tahu apa arti keluarga Kekaisaran Ye? Setelah lengan Trevor Ye dipatahkan Jerry Yang, dia dengan cepat dibawa pergi oleh tim medis pesawat untuk diobati. Di dalam kabin kembali menjadi tenang. Hanya saja, di dalam kabin yang sunyi ini ada suara bisik-bisik. Jelas mengenai Jerry Yang. Tori Tang yang awalnya sangat marah. Setelah beberapa saat, baru menyadari sepertinya dia salah paham pada Jerry Yang. Jika Jerry yang benar-benar seorang yang mesum, pasti sudah dari tadi berinisiatif bicara dengannya. Tapi Jerry yang tidak melakukannya.
Tori Tang menoleh dengan sedikit penasaran. Menatap Jerry Yang. Di dalam sepasang matanya yang indah. Penuh dengan rasa penasaran pada pria asing ini. Dia adalah anggota keluarga Tang. Salah satu keluarga kaya top di kota Kaisar Ye. Dapat dihargai oleh Trevor Ye. Serta menjadi pasangan pernikahan keluarga kekaisaran Ye dan keluarga Tang. Cukup membuktikan. Dia bukan hanya seorang wanita yang cantik saja. Melainkan seorang gadis pintar yang benar-benar cakap dan cerdas. Dia dengan cepat mengerti maksud Jerry yang berkata barusan. Jelas agar sengaja menjauhinya. Dia tiba-tiba sedikit penasaran. Setelah mengetahui identitas Trevor Ye. Jerry yang masih berani begitu kejam pada Trevor Ye. Dan tetap begitu tenang. Ini cukup membuktikan dia tidak biasa. Sebenarnya siapa kamu? Kata Tori Tang diam-diam di dalam hati. Bersambung.